Learning Center IONS ION. 네, 안녕하세요, 여러분. Oke. Wah, gimana kabarnya teman-teman yang ada di sini? Wah, kita sudah lama nggak ketemu nih ya. Kita ketemu lagi di seperti biasa free class bahasa Korea bersama Elma Sem. Ja. Nah, kira-kira ada gak sih teman-teman di sini yang pernah ikutan free class kita sebelumnya? Mungkin ada yang pernah ikutan? Coba di diri kalian. Ayo, siapa yang udah pernah ikutan kelas free class sebelumnya? Apakah ada? Hadir Sam, always. Oh, 너무 좋아요. Bagus sekali. Oke, belum. Halo. Ya, kayaknya memang Sam ngeliat nih ya, ada beberapa nama yang memang biasanya selalu ikutan nih. Ada yang selalu ikutan, ada yang pernah ikutan juga. Oh, ada juga yang angkat tangan. Halo. Oke, kalau begitu. Jadi gini ya, Yorobun. Pertama-tama, Elma Sem mau ngucapin 새해 복 많이 받으세요. Wah, kita udah nggak ketemu 1 tahun nih ya. Kita nggak ketemu 1 tahun, jadi saya mau ngucapin kepada teman-teman semua di sini selamat tahun baru. Tahun 2021 ini kita bisa terus semangat untuk menjalani semua yang kita lakukan ya. Mungkin ada teman-teman atau ada Yorobun yang lagi kerja mungkin, atau ada yang belajar, dan ada yang mau belajar bahasa Korea. Saya bakalan berharap supaya Yorobun bisa mempelajari bahasa Korea dengan baik ke depannya. Wah, kira-kira Yorobun di sini semuanya tahun barunya ngapain nih? Kalau orang-orang Korea ya, sebenarnya kalau tahun baru yang tanggal 1 Januari itu nggak terlalu hype banget. Maksudnya ya, tahun baru biasa aja gitu. Karena biasanya orang-orang Korea itu lebih nge-hype-nya ke Solal atau tahun baru Imlek gitu. Jadi kayak kalau kita ngelihat tahun baru Imlek kayak, oh iya selamat tahun baru gitu ya, selamat tahun baru Imlek. Nah, juga kalau ngelihat kita itu yang tanggal 1 oke, selamat tahun baru gitu. Ya, tapi mereka lebih nge-hype-nya, lebih kayak merayakannya itu pada saat tahun baru Imlek atau pada saat Shawwal. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun baru yang kemarin itu mungkin nggak terlalu banyak yang ngerayain, ya mungkin ada, tapi kayaknya nggak terlalu hype banget. Malah Eropa sini yang banyak perayaannya gitu. Ada yang nyalain kembang api mungkin, atau ada yang bakar. Nah, saya persis Eurobond semua. Tapi bakalan belajar bahasa Korea. Dan belajarnya kita nggak usah terlalu yang tegang banget ya. Aduh Sam, saya ini masih ke bawah-bawah vibes liburan nih. Belum bisa sama materi yang berat Sam. Nggak apa-apa, 괜찮아 yo. Jaga jail arayo. Jadi Sam sangat mengerti sekali ya Robun. Ini mungkin masih dalam mode penyesuaian dari liburan ke hari biasa. Nah, jadi saya mau ngebawain materi yang ringan aja hari ini ringan aja. Tapi saya juga mau ngingetin bahwa kita bakalan ada free class hari ini, terus tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi 3 hari berturut-turut Yorobun akan bertemu dengan Elma Ser. Oke, untuk yang baru pertama kali ikutan free class hari ini, kayaknya harus kenalan dulu nih ya, karena tak kenal maka 자, 그럼 여기서부터 제가 할게요. 자, 안녕하세요. 저는 Elma 라고 해요. Jadi nama saya adalah Elma, biasa dipanggil Elma Sam, Yumi Sam, terserah ya Robun. Senangnya ya Robun aja.
Dan sekarang hari ini saya Yorobun untuk belajar bahasa Korea dengan cara yang menyenangkan. Kira-kira ada yang bisa tebak gak nih tema yang akan kita hari ini, yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira temanya apa sih? Kira-kira ada yang tahu gak? Kita kan sebelum-sebelumnya untuk teman-teman yang udah pernah ikutan kita sebelumnya mungkin udah pernah lihat ya, kita bahas kayak banyak banget dari mulai Hangul, kosakatanya, tata bahasanya banyak banget. Terus kira-kira ada gak ya Robun yang bisa tebak nih hari ini 오늘은 뭘 배울까요? 오늘 주제는 뭘까요? Hari ini kita mau ngebahas apa ya? Coba dong kasih tebakannya. Coba. Ada yang mau ngasih tebakannya? Oh, hari ini kita mau belajar tentang BDSM. Mungkin ada yang berharap seperti itu. Ada yang mau mempelajari tentang K-pop idol gitu. Coba kalau ada yang punya pendapat bisa ditulis. Ini saya mau ngeliat nih kira-kira ada gak nih chat dari Yorobun semua. Ya, kalau ya ada yang mau tulis, bisa ditulis di situ. Oh ya, untuk Yorobun yang misalnya nanti ada pertanyaan, Yorobun semua bisa langsung tinggalin pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bakalan lihat. Terus nanti kalau kita ada waktu, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Enggak harus pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Misalnya kalau ada pertanyaan Yorobun yang mengenai tentang Korea, bahasa yang lainnya itu tanya ke Sam, tenang aja Sam jawab. Oke, ya benar sekali Jesslyn. Jadi Korean food, hari ini kita bakalan ngebahas tentang Korean food atau Hanguk 음식. Nah, sekarang Sam bakalan ngasih lihat nih, kira-kira apa sih? Jajan, apakah ya Ruben semua bisa ngelihat PPT-nya di sini? Kalau misalnya ada yang merasa bahwa PPT-nya tidak terlihat atau suara Sam itu tidak terdengar dengan jelas, itu bisa dikasih tahu ke Sam juga di kolom chat-nya biar nanti Sam usahakan supaya teman-teman bisa belajar bahasa Korea dengan nyaman. Ini dia Korean food atau bahasa Koreanya adalah Hanguk 음식. Jadi Hanguk itu Korea, terus 음식 itu adalah food. 자, 제 목소리가 들리나요? Yorobun, kira-kira suara Sam kedengaran jelas gak nih? Sebelum kita lanjut lagi, kira-kira suaranya kedengaran jelas gak? Atau ada yang tidak terdengar? Ada yang enggak kedengaran suaranya? Yorobun, 제 목소리가 잘 들리나요? Suara Sam kedengaran nggak sekarang? Sam udah ganti lagi nih. Sudah ganti mic lagi. Kira-kira kedengaran nggak? 여보세요, 제 목소리가 들리나요? Sekarang udah kedengaran belum? Coba. Oke. Kira-kira masih kedengaran nggak ya? Tes. Cek, cek. Cek.
Ya, mungkin kalau misalnya ada yang nggak kedengeran sama sekali, bisa kasih Cek, cek. Sam. Apakah sudah? Kira-kira udah kedengeran belum? Ya, Robun. Cek, cek. Ya, Robun. Tes, tes. Coba, ya Robun bisa bantu Sam untuk kasih feedbacknya di bagian kolom chatnya. Oh, masih kecil ya? Aigo, 어떡하지? Cek, cek. Ya, Robun. 근데 왜 그러지? Coba ya, kita lihat dulu. Oh, di sini ada yang sudah jelas, ada yang kedengeran, ada yang masih kecil. Ego. Tes, tes, tes. Cek, satu. Cek. Tes, tes. Tes, tes, tes. Apakah sudah terdengar? Oke. tes. 자, 여러분, 이제 제 목소리가 들리나요? 자, kira-kira udah kedengaran jelas belum nih suaranya? Kalau sudah kedengaran jelas, bisa tolong kasih tahu ke Sam. Kalau misalnya masih belum jelas, coba dikasih tahu juga supaya Sam bisa tahu nih kira-kira output audionya ke Yorobun sudah bagus, sudah lancar atau belum. Oke, kalau begitu udah jelas semua ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Ya, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang Korean food atau Hanguk MC. What's your favorite Korean food? Di sini ada pertanyaannya di bawahnya. 여러분의 제일 좋아하는 한국 음식은 뭐예요? Nah, seperti itu. Jadi, apa sih makanan Korea kesukaannya Yorobun? Sekarang kita bakalan pelajarin ya. Kita lihat. Nah, 오늘은 뭘 배울까요? Hari ini kita mau belajar apa ya? Yang pasti kita bakalan belajar yang pertama itu nama-nama makanan Korea. Mungkin ada teman-teman semua yang udah pernah nyobain makanan Korea atau hafal banyak nama-nama makanan Korea, itu bagus banget. Jadi hari ini kita bakalan mulai dulu dari nama-nama makanan Korea. Terus selanjutnya ada juga kosakata yang berkaitan dengan makanannya. Bisa juga seperti itu ya. Ya. Atau kita juga ada gimana sih caranya memesan makanan di restoran Korea. Tapi restoran Koreanya ini yang ada di Korea ya. Kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Korea di restoran Korea yang ada di Indonesia, mungkin pelayannya kurang ngerti ya. Nah, jadi ini
kalau misalnya Yorobun punya kesempatan untuk ke Korea, terus pengen masak makanan di restoran di sana, nah kita bakalan pelajari gimana sih caranya supaya kita bisa memesan makanan Korea di sana. Oke, ya. Kita bakalan lanjut. Korean food. Seberapa banyak sih makanan Korea yang Yorobun semua tahu? Nah, Yorobun di sini ada yang udah pernah nyobain ini? Ada yang sudah pernah nyobain makanan-makanan yang ada di sini? Di sini ada 3 makanan ya, Yorobun. Ada yang pertama ada bibimbap. Yang pertama ada bibimbap. Di sini ada bibimbap. Terus yang kedua ada bulgogi. Yang kedua ada bulgogi. Dan yang ketiga di sini adalah John. Nah, bibimbap. Bibimbap. Jadi bibimbap itu ada asal-usulnya ya. Dia di sini dari 2 kata. Yang pertama adalah bimbib. Bibim. Bibim. Artinya itu kayak yang diaduk. Dan bab itu artinya adalah nasi. Jadi bibimbap itu maksudnya adalah nasi yang diaduk. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu, bibimbap ini dia itu nasi, terus ada sayuran-sayurannya, biasanya sampai 7 macam jenis sayuran. Terus ada telurnya juga, ada gochujang, terus ada, banyak banget deh, intinya komplit. Kalau di Indonesia kayak nasi campur gitu ya. Karena seperti namanya juga, nasi yang diaduk atau nasi yang dicampur. Seperti itu. Ini adalah bibimbap. Dia kalau penyajiannya itu pertama dia ditata rapi, lucu banget warna-warni gitu ya. Ada yang merah, kuning, hijau, terus kayak di tengahnya ada telur, terus dikasih biji wijen. Nah, itu kalau dari restorannya dikasih secantik itu ya, Rebun. Terus pada saat sudah kita terima, cara makannya itu kita aduk semua. Jadi bener-bener semuanya berantakan sampai warnanya merah. Dan biasanya kalau orang ada keluarga di Korea itu biasanya mereka bikin di mangkuk yang besar, terus dikasihin sayur, daging atau telur gitu ya, atau ditambahin gochujang juga. Terus semuanya diaduk, terus semua orang itu makan dari satu mangkok yang besar itu. Gitu. Jadi semuanya punya sendok masing-masing tapi makannya dari satu tempat kayak gitu, terus dimakan. Nyam nyam nyam. 너무 맛있어요, 여러분. Ini adalah bibimbap. Jadi cara makannya harus diaduk. Beda ya kalau dengan bubur di Indonesia. Kalau bubur di Indonesia mungkin ada yang diaduk, ada yang nggak diaduk. Tapi kalau bibimbap harus banget diaduk. Jadi nggak ada tuh yang namanya bibimbap tidak diaduk, bibimbap yang diaduk. Enggak, semuanya harus diaduk. Nah, terus selanjutnya ada bulgogi. Nah, mungkin Yarung juga sering banget ngedengar bulgogi. Kayak mie, terus makanan fast food yang ada di Indonesia kayaknya banyak banget varian rasa bulgoginya ya. Yarung juga pasti mungkin udah pernah coba bulgogi. Bulgogi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama bul, itu adalah api, terus gogi itu adalah daging. Jadi memang si dagingnya ini kayak daging bakar. Daging bakar terus dikasih segala macam bumbunya, terus dikasih garnish. Wah, itu 진짜 맛있어요, 여러분. Jadi ini bener-bener enak banget. Bahkan sampai terkenal ya, sampai banyak varian makanan yang punya rasa bulgogi. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada Hemulpajon. Hemulpajon. Jadi hemul itu artinya adalah seafood. Dan pajon itu semacam pancake atau panekuk. Jadi ini adalah pancake asin dengan isian seafood. Ya, mungkin kalau di Indonesia lebih mirip dengan bakwan. Ya, sebenarnya dia mirip kayak bakwan, tapi isinya adalah seafood. Terus dia itu ukurannya besar ya, Robo. Jadi ya kayak martabak tapi bakwan. Jadi seperti itu. Dan itu isinya ada sayuran, ada hemulnya, seafoodnya, dan dia bentuknya bulat. Dan ini biasanya dimakan pada saat ada festival atau perayaan. Jadi kalau misalnya ada festival atau perayaan atau event di Korea itu pasti ada hajel. Gitu. Jadi ini pasti ada gitu. Dan selanjutnya, ini juga nggak kalah menariknya ya dengan makan-makanan yang tadi. Yang pertama ada jjajangmyeon. Jjajangmyeon. Jadi jjajangmyeon ini adalah mie. Kalau misalnya Yorobun pernah lihat mie yang warnanya hitam banget. Jadi itu semuanya dari apa namanya kacang ya, kacang hitam. Jadi si jjajangmyeon ini adalah mie dengan saus kacang hitam. Gimana bilangnya ya? Kayak kecap tapi bukan kecap. Jjajangmyeon, myeonnya itu artinya adalah mie, sama kayak di ramyeon. Gitu. Jadi sama-sama myeon, myeon itu artinya adalah mie. Nah, jjajangmyeon ini biasanya dimakan pada saat tertentu, ya. Kira-kira ada teman-teman nggak yang tahu kira-kira kapan sih orang Korea makan jjajangmyeon ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo, jjajangmyeon dimakan biasanya pada saat apa sih? Ya, kalau ada yang tahu bisa dikirim lewat chat. Ada yang bikin nih pada saat lulus. Lulus apa nih? Ya, jjajangmyeon. Ulang tahun? Pir, dikit lagi. Ayo, ayo, ayo. Pada saat ada perayaan, ya, ada perayaan apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak event spesial apa sih yang biasanya ada jjajangmyeonnya? Oke, kayaknya banyak Yorubun nih yang penasaran gitu ya. Apa sih, Chef? Ya, jadi jjajangmyeon ini dimakan pada saat orang Korea pindah rumah. Oh, mungkin ada Yorubun yang kayak, ngapain pindah rumah kok harus makan jjajangmyeon sih? Nah, jadi memang ini ada logikanya ya, Rob. Nah, jjajangmyeon ini sebenarnya bukan Hanguk Eumsik banget. Dia sebenarnya lebih ke Jungkook Eumsik atau Chinese food. Nah, Chinese food terus dia itu biasanya delivery. Jadi bedal Eumsik. Bedal. Di sini same area. Bedal. Bedal. Artinya adalah delivery. Bedal emsik, jadi makanan delivery. Nah, kalau pada saat kita pindah rumah, biasanya kan kita repot banget. Kayak kita sudah ngambilin barang-barang, kita pindahin, masih harus ditata, dibersihin rumahnya. Pasti pada saat itu dapur masih belum ketata. Nah, jadi pasti ribet banget dan kita mau makanan yang enak, kenyang, dan praktis. Nah, jadi pada saat itulah orang Korea memesan jjajangmyeon gitu secara delivery. Karena jjajangmyeon itu seperti yang Yorba lihat ya, porsinya itu gede banget. Udah gitu dia kan mie, jadi karbohidratnya itu banyak banget dan bikin kita bisa cepet kenyang, lebih banyak tenaganya untuk ngeberesin
rumahnya itu gitu. Jadi ini adalah jajangmyeon. Nah, di sampingnya jajangmyeon ada kimbap. Kimbap. Nah, kimbap ini kalau misalnya teman-teman ngelihat drama Korea gitu ya, kalau ada siswa yang terlambat ke sekolah, biasanya itu makan kimbap dan banana uyu atau susu pisang. Nah, ini menarik juga ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah makanan convenience store. Jadi makanan yang biasanya ada di em, makanan yang ada di convenience store. Banana uyu, susu pisang. Nah, biasanya kimbap dan susu pisang ini adalah teman sejati yang tidak dipisahkan. Karena memang mereka ini gampang didapatkan dan murah. Gitu. Kimbap. Kim itu artinya adalah rumput laut. Terus bab itu artinya adalah nasi. Jadi memang kimbap ini adalah nasi yang digulung di dalam rumput laut. Isiannya ada timun, terus ada biasanya daging hang, sosis, telur, wortel, dan ya terserah ya Robun semuanya. Bisa dimasukin semuanya ke situ. Itu adalah kimbap. Ada juga kimbap. Kimbap kan memang biasanya itu bentuknya seperti ini ya. Tapi ada juga kimbap yang bentuknya segitiga. Nah, itulah yang disebut dengan samgak kimbap. Ditambahin samgaknya. Samgak itu artinya adalah segitiga. Kimbap adalah kimbap, jadi samgak kimbap artinya adalah kimbap segitiga. Gitu. Jadi dia bentuknya segitiga. Kalau teman-teman tahu di Jepang ada yang namanya onigiri, tapi onigiri enggak ketutup dengan rumput laut semuanya ya. Tapi kalau samgak kimbap itu semuanya ditutup dengan rumput lautnya. Nah, itulah samgak kimbap. Biasanya dimakan sama banana uyu. Nah, lanjut lagi ke yang di sampingnya. Di sampingnya itu ada samgyeopsal. Wah, ada samgyeopsal. Samgyeop itu adalah pork belly. Jadi mungkin teman-teman yang Muslim nggak bisa nyobain samgyeopsal karena namanya sendiri itu adalah jadi daging babi gitu ya, pork belly. Nah, sal itu adalah lemak. Jadi kalau ngelihat samgyeopsal itu pada saat dipanggang itu langsung biasanya gitu ya kayak ditaruh itu kan dari bunyi lemaknya yang kena panas. Jadi punya bunyi-bunyi tertentu yang kayak bikin kita itu kayak, aduh ngiler banget mau makan samgyeopsal. Nah, samgyeopsal ini juga biasanya dimakan pada saat hari-hari tertentu ya. Kalau hari-hari tertentunya sebenarnya enggak khusus. Cuman karena samgyeopsal ini mahal dan biasanya dimakan bareng-bareng sama teman-teman atau keluarga, jadi enggak setiap hari kita makan samgyeopsal. Karena mahal, nunggu bisa ya Robun. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Selanjutnya ada ini gue 좋아하는 한국 음식이에요, 여러분. Elma Sam sangat suka banget yang namanya 탕수육. Itu 진짜 맛있어요. Nah, 탕수육 ini adalah daging pork atau biasanya juga ada sapi ya. Jadi kalau nggak babi, ada juga yang sapi. Dan itu mereka dipotong-potong, terus digoreng di dalam balutan tepung crispy, terus abis itu dikasih saus asam manis. Wah, 그거 진짜 맛있어요, 여러분. 탕수육. Nah, 탕수육 ini juga termasuk 중국 음식. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mesen jajangmyeon, itu biasanya bisa juga pesen 탕수육. Karena 중국 음식, Chinese food. Jadi mereka sering di dalam satu rumah makan itu bisa dipesan berbarengan. Nah,
Yang selanjutnya lagi ada Yangnyeom chicken. Nah, Korea itu apa ya? Korea itu kayaknya khas banget sama chickennya, Yangnyeom chickennya. Nah, jadi chicken yang originalnya kan itu udah banyak ya. Tapi Yangnyeom chicken, dia itu ada bumbunya. Yangnyeom itu adalah bumbu. Jadi Yangnyeom chicken artinya chicken yang dibumbui gitu. Jadi bukan cuma original yang biasanya kuning keemasan gitu ya. Kalau yang chicken ini dia ada bumbunya tersendiri dan itu wah enak banget teman-teman. Nah, selanjutnya yang di sampingnya nggak salah lagi, Yorobun pasti pernah nyobain ini. Ini adalah tteokbokki. Wah, coba sekarang saya mau tanya, kira-kira di sini ada gak yang pernah makan tteokbokki? Siapa yang udah pernah makan tteokbokki sebelumnya? Coba tolong di chat dong. Saya pengen lihat nih kira-kira siapa aja sih yang udah pernah nyobain tteokbokki atau yang belum. Oh, ada satu orang nih yang udah pernah makan tteokbokki. Ada satu lagi nih, nambah lagi. Udah pernah share. Pernah share. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ayo, coba. Atau yang belum pernah, saya belum pernah makan, tapi udah pernah nyobain yang lain. Itu bisa juga. Bisa di komen di bawah. Ya, jadi tteokbokki ini adalah makanan yang terkenal banget gitu ya. Di Indonesia itu nggak hype banget tteokbokki. Kayaknya hampir ya rata-rata orang yang suka Korea pasti udah pernah nyobain ya tteokbokki. Nah, tteokbokki ini dia kue beras. Dia kue beras yang dicemplungin di kuah pedas. Dan dia itu biasanya ada telurnya, terus kadang ada tigingnya juga. Jadi banyak banget itu warnanya merah banget. No, palgeo. Seperti itu. Oke, yang untuk teman-teman yang belum pernah, saya berharap supaya teman-teman bisa nyobain tteokbokki karena enak banget. Dia itu chewy-chewy gitu ya, chewy-chewy tapi pedas gitu. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat di sini. Wah, kalau yang ini lebih otentik ya, Robun. Ini mungkin ada beberapa makanan yang belum teman-teman pernah cobain sebelumnya. Tapi memang kalau misalnya ada yang udah pernah nyobain 3 makanan yang ada di sini, itu wah, saya mau applause karena nggak semua orang Indonesia ya bisa nyobain 3 makanan ini. Yang pertama itu ada samgyetang. Yang pertama itu ada samgyetang. Samgyetang itu adalah ayam, jadi satu ayam utuh, terus di dalamnya itu dikasih beras, dikasih ginseng, dan dikasih bumbu-bumbunya, terus abis itu dimasak selama beberapa jam sampai keluar bumbunya, kaldunya, terus kayak, wah itu kayak sop yang bener-bener wah, sangat sangat sehat, sangat panas, sangat hangat, enak banget. Dan sekarang coba lagi, kira-kira samgyetang dimakan pada saat apa? Ayo, ada yang ada yang mau ada yang mau nebak? Samgyetang. Samgyetang. Ayo, ada yang mau tebak kira-kira samgyetang itu dimakannya pada saat apa sih? Atau mungkin teman-teman lihat di dalam drama Korea kayak ih orang-orang ini pas lagi ini makan samgyetang nih. Wah, coba. Teman-teman bisa kasih pendapatnya ya di chat supaya Sam bisa lihat. Oke. Nah, jadi samgyetang itu biasa dimakan orang Korea pada saat hari terpanas musim panas di Korea. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya kayak, hah kok lagi panas-panas makan samgyetang? Samgyetang itu biasanya panas kan, kuahnya itu panas, udah gitu dikasih ginseng dan bumbu-bumbunya itu yang memang bikin jadi hangat.
Terus dimakan pada saat hari terpanas di musim panas. Itu cewek. Nah, jadi kalau orang Korea itu percaya kalau kita itu supaya sehat, kita tidak boleh melawan yang ada di luar tubuh kita. Jadi kalau misalnya di luar tubuh kita atau cuacanya itu sekelilingnya lagi dingin, kita makan yang dingin supaya di dalam tubuh kita itu sama dengan di luar tubuh kita, sama-sama dingin. Jadi, terus kalau panas, kita makan sesuatu yang panas untuk memanaskan bagian dalam tubuh kita supaya sama dengan bagian luar tubuh kita. Nah, itu sebenarnya tidak ada penelitian ilmiahnya ya mengenai hal-hal seperti itu. Tapi memang orang-orang Korea percaya supaya kita sehat, kita nggak bisa makan yang completely different gitu loh dari luar tubuh kita. Kalau lagi musim panas, makannya yang panas. Kalau lagi musim dingin, makannya yang dingin. Seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi. Kita lanjut lagi. Ini adalah salah satu makanan yang saya bilang ekstrim ya. Karena sangakji ini adalah gurita. Gurita yang masih hidup, itu dipotong hidup-hidup. Terus pas lagi dia menggeliat, itu kita ambil, terus kita celupin ke sausnya, terus kita makan. Dan Yorobun, kalau misalnya teman-teman mau mencoba sanakji ini, tolong dikunyah dengan baik. Oke, ini demi keamanan kita bersama. Tolong dikunyah baik-baik. Karena Yorobun pasti nggak mau ya, tiba-tiba tentakelnya itu nyangkut di leher kita terus kayak, aduh, saya keselak. Jangan, harus hati-hati. Jadi dia itu tentakel guritanya masih bergerak-gerak. Jadi teman-teman harus kunyah sampai benar-benar halus supaya dia tidak nyangkut di tenggorokan dan mengganggu pernafasan teman-teman semua. Nah, ini mungkin patut dicoba untuk teman-teman yang nggak suka makanan reguler kayak apa itu bibimbap. Bibimbap itu terlalu normal untuk saya makanannya sanakji. Mungkin ada ya teman-teman yang anti mainstream gitu. Saya tidak level dengan kimbap bibimbap apa itu, saya maunya makan sanakji. Tapi harus hati-hati ya Robot. Oke, terus selanjutnya ada mie kukup. Nah, ini pasti teman-teman sering lihat di drama Korea. Sekarang Sam tanya lagi, kapan kita makan miyokguk? Ayo, kira-kira kapan sih kita makan miyokguk? Miyokguk itu adalah rumput laut, jadi sup rumput laut. Oh, ini ada yang jawab ulang tahun. Saat ulang tahun, perayaan ulang tahun, dan jawabannya adalah Matsunida, bener banget. Jadi miyokguk ini biasanya dimakan pada saat perayaan ulang tahun. Nah, jadi miyokguk ini dia banyak nutrisinya ya. Kenapa orang Korea itu makan miyokguk pada saat hari ulang tahun? Karena biasanya pada saat kalau ibu-ibu di Korea setelah melahirkan itu kan biasanya kan butuh energi, butuh makanan yang kayak akan vitamin dan segala macam zat gizi yang diperlukan untuk memulihkan stamina. Nah, pada saat itulah ibu yang sudah selesai melahirkan di Korea itu biasanya dikasih miyokguk. Gitu, karena miyokguk itu gizinya sangat lengkap banget. Nah, jadi untuk mengenang kembali gitu ya, istilahnya kayak nostalgia atas perjuangannya ibu mereka yang sudah melahirkan mereka, mereka kembali makan miyokguk setiap hari ulang tahunnya. Seperti itu. Nah, kalau miyokguk ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya dijual di restoran Korea, karena biasanya mereka buat sendiri. Karena kan itu kan dimakan pada saat hari ulang tahun. Terus biasanya dibuatin oleh keluarga mereka. Jadinya nggak terlalu banyak restoran Korea yang menyediakan menu miyokguk.
gitu. Karena ini feel-nya kekeluargaan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini enak banget nih. Di sini ada tok. Nah, tok. Ini toknya berbeda dengan tteokbokki. Kalau tteokbokki itu dia asin, kalau tok yang ini dia manis. Jadi kayak martabak manis atau terang bulan manis dengan martabak telur, martabak asin gitu ya. Ini mereka berbeda. Kalau tteokbokki itu dia dikasih kuah pedas. Kalau tok ini dia adalah kue beras. Dan biasanya di dalamnya itu isinya adalah kacang merah, red bean. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir mungkin mirip kayak klepon. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nyobain klepon sebelumnya. Cuman kan kalau klepon itu dari gula merah. Kalau tok itu dari kacang merah gitu. Itu bedanya ya. Nah, tok ini biasanya dimakan pada saat perayaan-perayaan hari besar. Misalnya kayak yang tadi saya bilang Solal atau Tahun Baru Imlek, di mana orang Korea itu sangat merayakan kedatangan Tahun Baru Imlek. Nah, pada saat itulah mereka makan tok. Nah, dan tok ini dia lucu ya, Yorobun. Dia ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau, ada juga yang warnanya pink, kayak bunga sakura gitu. Dan itu lucu banget. Dan jadi ada mitos, bukan mitos sih. Sebenarnya kayak ada cerita-cerita. Katanya kalau kita makan satu tok pada saat solal, itu umur kita bertambah 1 tahun gitu. Makanya orang Korea kayak nyuruh anak-anaknya pada ayo makan kalian bisa bertambah banyak gitu supaya kalian bisa panjang umur. Nah, itu sebenarnya cuma omongan aja ya supaya anaknya bisa makan banyak. Tapi memang ada cerita yang seperti itu. Nah, terus abis itu ada pat bingsu. Pat bingsu. Ini pat bingsu adalah es serut. Kalau di Indonesia gitu ya, itu kayak es serut. Tapi es serutnya itu dia ada kacang merahnya. Namanya juga pat. Pat itu artinya adalah kacang merah. Gitu. Bingsu itu adalah es serutnya. Jadi pat bingsu, es serut, kacang merah. Seperti itu. Nah, kalau ini biasanya dimakan pada saat winter. Jadi pada saat musim dingin, orang-orang Korea itu makan pat bingsu. Seperti yang udah saya bilang ya sebelumnya, kalau misalnya orang Korea itu di musim panas makan yang panas, di musim yang dingin makannya yang dingin. Gitu. Jadi orang-orang Korea biasanya makan pat bingsu pada saat winter atau musim dingin. Nah, terus ini adalah hangguk emsik yang terakhir. Bunga pao. Oh, ini lucu banget ya. Mungkin ada teman yang pernah melihat kue seperti ini, tapi dari Jepang, jadi tetangganya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih namanya bungopang, tapi dalam bahasa Jepang? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya penasaran nih. Ini mirip banget. Jadi di Jepang juga ada kue yang seperti ini. Oh, ada yang ngechat Sam katanya bilang Kayaki Sam. Bener banget 100 untuk siapa ini? Kak Laura. Bagus 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 Coy. Jadi bunga pang itu kalau di Jepang dia biasanya disebut sebagai taiyaki. Nah, bungo pang, bungo itu artinya adalah ikan karper atau kalau orang Indonesia biasanya kenalnya dengan sebutan ikan mas. Gitu. Kalau Yorobun bisa lihat ya, itu bener-bener kayak ikan mas gitu loh, kayak lonjong banget. Terus ada ekornya, ada kepalanya. Dan pang sendiri itu artinya adalah roti. Nah, jadi bungo pang
adalah roti ikan mas. Dan biasanya dia dikasih kacang merah. Nah, memang banyak ya produk atau olahan makanan Korea itu yang menggunakan kacang merah, sama kayak orang Indonesia menggunakan gula merah dan gula Jawa gitu. Jadi memang andalan banget dah, kacang merah itu bisa dipakai untuk apa aja. Semuanya bisa dimasak dengan kacang merah atau red bean. Nah, oke. Dari berbagai makanan yang sudah tadi kita lihat, makanan mana aja yang sudah pernah Yorobun coba, ayo diketik. Makanan apa aja yang tadi udah Yorobun cobain? Atau mungkin ada makanan yang belum saya sebutin di sini. Kayak, oh ini belum disebutin. Yang ini gue coba belum nih. Coba kimchi. Iya, benar. Kimchi. Ya, itu kimchi adalah 대표적인 한국 음식이에요. Jadi itu adalah makanan Korea yang sangat apa nih representatif ya dari Korea. Itu adalah kayak semacam side dish. Jadi itu bukan makanan utama ya, Yorobun, itu adalah side dish. Gitu. Kalau bahasa Koreanya adalah banchan. Banchan side dish. Nah, gitu. Jadi dia bukan makanan utama, dia biasanya dimakan sama makanan yang utama yang lainnya, misalnya kayak sup, kayak samgyetang tadi, atau makanan sundubu jjigae atau yang lainnya. Nah, tapi di Korea itu kimchi dan air itu gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambah air, bisa minta langsung ke ajumoninya. Terus kalau misalnya butuh kimchi lagi, bisa langsung minta. Nasi, ada beberapa restoran Korea yang nasinya gratis, tapi kayaknya tidak semua ya. Gitu. Jadi banchan itu pasti harus selalu ada. Kayak di Indonesia sambal gitu ya. Kalau kita mau makan di mana kan itu kan pasti harus ada sambalnya. Makan mie ayam harus ada sambal, makan soto harus ada sambalnya. Nasi goreng di request sambalnya. Jadi si kimchi ini sama kayak sambal di Indonesia. Oke, makanan apa lagi kira-kira yang belum disebutin? Atau makanan apa yang sudah pernah teman-teman cobain sebelumnya? Apa nih? Saya penasaran deh, kira-kira ada yang pernah nyobain makanan yang lain nggak? Kalau Sam itu pernah nyobain yukejang. Nah, yukejang ini kayak daging sapi. Jadi kayak daging sapi, terus dia itu asin ya Robun, terus dia gurih rasanya, nggak kayak jjigae gitu, sundubu jjigae atau kimchi jjigae, itu kan dia biasanya rada asem ya, tapi kalau yukejang ini dia asin, dan isinya itu pakai daging sapi, biasanya daging sapi, bukan daging babi, karena kalau biasanya yang lain-lain kan yang jjigae yang lain itu biasanya pakai daging babi, tapi yukejang ini pakai daging sapi, jadi enak banget rasanya. Nah, oh, udah ada yang pernah coba? Aku sudah pernah coba tteokbokki, kimbap, samgyetang, bungopang. Wow, 너무 많아요. 좋아요. Bagus sekali, Jesslyn. Ya, jadi di sini ada Jesslyn yang pernah bilang ke Sam, ini katanya dia udah pernah cobain makanan itu tuh, tteokbokki dan segala macamnya. Wah, keren. Atau ada yang sebutin makanan yang belum ada di sini. Yuk. Nah, oke. Kalau nggak ada lagi, kita coba lihat lagi. Nah, kamu ada beberapa jenis makanan pendamping yang biasanya dimakan oleh orang Korea saat minum soju. Nah, kira-kira apa aja itu? Di sini ada odengpa, ada chokpa, ada golbengi somyeon,
Nah, odeng tang ini pasti Yorobun pernah. Aku yakin banget kayak di drama itu banyak banget kalau teman-teman lihat kayak pocha macha gitu. Nah, itu kayak yang tenda-tenda gitu ya, yang isinya kayak tempat minum-minum, terus ada makanan-makanannya. Nah, ini ada odeng tang. Jadi kita ambil satu, terus kita makan kayak sate gitu ya. Wah, itu biasanya dimakan pada saat kita minum soju. Terus ada cokpa. Kalau cokpal ini adalah daging babi bagian kakinya gitu. Nah ini juga nggak kalah terkenalnya gitu ya. Terus abis itu ada golbengi somyeon, snail moon salad. Jadi dia ini kayak kalau saya bilang dia mirip kayak gado-gado ya. Jadi sayur sama snail moon-nya itu dicampur jadi kayak beneran salad. Gado-gado. Dan ini dimakan pada saat minum soju. Soju anju. Anju yang ada di sini itu artinya adalah snack atau makanan ringan, atau makanan pendamping, you name it, semuanya bisa. Nah, oke, yang terakhir, saya mau ngajak Yorobun untuk ngebacain Dehwa atau percakapan. Jadi gimana sih caranya kita mesen makanan di restoran Korea? Kira-kira ada yang mau bacain nggak? Coba tunjuk tangannya atau langsung di-unmute boleh. Siapa ya yang mau baca ini? Saya butuh 2 orang untuk ngebacain. Ayo, ayo, ayo. Jadi yang E dan jadi yang B. Ada yang mau coba baca? Ada yang mau coba baca? Saya mau lihat nih. Kalau ada yang mau baca langsung di unmute aja ya Robun. Bisa langsung di unmute atau saya tunjuk. Ayo. Ada yang mau bacain? 여러분, 잊고 싶은 사람이 있어요? Gimana? Ini gampang aja ya, Yorobun. Kalau misalnya Yorobun takut salah, nggak apa-apa sih. Karena namanya juga belajar. Kita semuanya harus salah dulu sebelum kita benar. Gitu. Nah, ada yang mau coba bacain? Yo, atau saya mau tunjuk di yang mana ya kira-kira. Atau ada teman-teman nggak bisa baca Hangul, bisa dikasih tahu sama Gosen. Ada yang belum bisa baca Hangul? Saya mau lihat nih. Kira-kira ada yang belum bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa di unmute biar langsung baca. Atau mau baca sama Sam dulu? Bacain sama Sam. Untuk Yorobun yang punya pertanyaan, Isomyeon bisa langsung dikirim di kolom chatnya ya. Nanti Sam bakalan jawab, bakal dibacain. Oke, kalau gitu coba deh. Saya mau lihat ini. Kak Angela, kira-kira ada gak? Kak Angela sih, ini ya. Mau coba baca percakapan yang ada di sini gak, Kak? Ya, bosen. Oh, jangan-jangan orangnya lagi keluar nih. Atau malah Kak Anggi. Atau Kak Azura. Yang mana nih? Atau Kak Vivi?
Ada yang mau coba baca? Nggak usah takut ya Robun. Kalau misal dia ragu, nanti nggak bisa belajar bahasa Korea dengan baik. Jadi memang kita harus memberanikan diri supaya bisa belajar bahasa Korea dengan baik. Ayo. Atau saya tunjuk ya, kira-kira yang mana ya? Saya mau Jesslyn deh. Jesslyn, 여보세요? 네, 쌤. 네, 안녕하세요. Kita coba bacain ya percakapan yang ada di sini. Jesslyn mau bacain yang mana? A atau yang B? Yang B. Yang B. Oke, kalau gitu Sam bakal bacain yang A, Jess bacain yang B. Kita mulai ya. Nah, 시작. 여기 앉으세요. 뭘 드시겠어요? 비빔밥 둘 하고 불고기 하나 주세요. 그리고 콜라도 한 병 주세요. Bagus sekali. Oke. Jadi ada jangka waktu ya, ada beberapa momen. 여기 있습니다. 맛있게 드세요. 여기요, 김치 좀 더 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Wah, oke. Bagus sekali. Terima kasih, Jesslyn. 감사합니다. Nah, oke. Tadi Sam udah coba bacain nih ya percakapannya dengan Jess. Jadi di sini biasanya kalau orang Korea mau menyambut tamu atau pembeli itu mereka biasanya bilang oso oseo. Oso itu artinya cepat, oseo itu artinya datanglah. Jadi secara literal oso oseo itu artinya cepat datang. Gitu maksudnya kayak selamat datang. Seperti itu. Terus yogi 앉으세요. Silahkan duduk di sini. Yogi 앉으세요. Nah, mau 드시겠어요? Apa yang ingin dimakan gitu. Jadi ingin pesan apa? mau 드시겠어요? Nah, terus di sini dia bilang bibimbap 하고 불고기 주세요. 그리고 콜라도 한 병 주세요. Jadi si B-nya bilang bibimbap dul. Jadi bibimbap 2. Terus di situ ada hago artinya dan. Bibimbap 2 dan bulgogi hana. Jadi bulgoginya pesen 1. Bulgogi hana 주세요. 그리고 lalu 콜라도 한 병 주세요. Jadi cola 한 병. Han itu 1, byong itu artinya botol. Gitu. Jadi tolong berikan 1 botol cola. Nah, terus katanya si A, si pelayannya bilang yogi 있습니다, silahkan gitu. Terus 맛있게 드세요, silahkan dinikmati, selamat menikmati. Nah, kalau misalnya kita mau nambah sesuatu ya, kayak yang tadi saya bilang, kita kan bisa nambah air putih atau kimchi di restoran Korea. Kalau misalnya teman-teman mau nambah, itu kita bisa bilang yogi, yogi, yogi itu kalau secara literal artinya kayak di sini gitu, kayak di sini gitu. Yogi, kimchi 좀 더 주세요. kimchi 좀 더 주세요. Jadi tolong berikan kimchinya lagi gitu. Jadi minta tambah kimchi. kimchi 좀 더 주세요. Nah, nanti si pelayannya dia bakalan bilang, "네, 잠깐만 기다리세요." Seperti itu. "네, iya, silahkan tunggu sebentar." Gitu. "네, 잠깐만 기다리세요." Seperti itu. Nah, jadi 여러분 bisa ya untuk memesan makanan di restoran Korea. Nanti tinggal kasih tahu nama makanannya, terus dikasih tahu berapa jumlah porsi yang dibutuhkan. Nah, kalau bilang 1 atau 2 atau 3, gimana?
Bisa belajar sama Sam, kita bakalan belajar bareng-bareng di IELTS. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali sebelumnya, nanti bakalan Sam bantuin. Jadi di IELTS ini nanti kita bakalan belajar banyak banget. Dan ini salah satunya, angka-angkanya. Supaya ya Robun kalau misalnya ke Korea itu nggak kayak, aduh gimana ini aku nggak bisa ngomong bahasa Korea. Gitu, persiapan kalau misalnya tahun ini semoga aja pandemi sudah berakhir, terus teman-teman bisa ke Korea, nanti saya bakalan ajarin gimana sih caranya kita bertahan hidup di Korea dengan bahasa Korea. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada Yorobun yang punya pertanyaan, bisa diketik di kolom chatnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Siapa nih, Soyo? Apakah ada yang mau bertanya? Kayaknya Yorobun ini semuanya udah pernah belajar bahasa Korea ya sebelumnya ya. Bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren. Keren banget. Oke, kalau misalnya Cilnya opinion, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu, Rom, Odal Sobat, Yogi Kaji, Machiga kita. Kalau gitu, kelas hari ini saya tutup sampai di sini ya. Jangan lupa kita bakalan tetap belajar bahasa Korea lagi 2 hari ke depan. Jadi jangan lupa untuk datang lagi di jam yang sama, jam 1. Kita bakalan belajar dengan tema yang lebih seru lagi. Kalau gitu, sudah banyak. 감사합니다. 내일에 봬요. 안녕.